Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini harus diakui hampir 80% atau 90% beragama Islam. Nah, akibatnya haru biru tentang keislaman ini kemana-mana. Beritanya pun kemana-mana. Dan seolah-olah kalau ada maling ditanya mesti agamanya Islam. Ada teroris pasti Islam. Padahal yang namanya teroris itu di setiap agama ada. Kemungkinan untuk menjadi radikal di setiap agama pun ada. Tetapi akhir-akhir ini karena pertentangan perebutan kekuasaan sehingga seolah-olah hanya Islam yang jelek. Atau Islam jadi kambing hitam. Padahal bukan Islamnya, itu orang-orangnya. Apalagi setelah di daerah puncak. Itu menjadi seolah-olah surga. Orang-orang Arab bisa melakukan kawin kontrak seenak udelnya sendiri. Dan aneh, pemerintah Indonesia memberlakukan bebas visa bagi orang Arab masuk ke Indonesia. Padahal orang Indonesia kalau haji, apalagi haji plus itu bayar visanya aja $5.000. Kalau umroh itu bisa sampai $100 atau $200. Kalau haji biasa bisa sampai $1.000. Kenapa orang Arab bisa keluar masuk seenak udele dewe tanpa diberlakukan visa? Ini yang kemudian memancing seolah-olah Islam ini menjadi tukang kawin saja. Bahwa ayatnya memang ada. Arijalun qaumuna 'ala nisa ba'dhum 'ala ba'din. Dibolehkan. Bahkan ada yang lebih tegas lagi. Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulatha wa ruba'a wala takdilun mawahidatan. Kawinilah wanita sekelilingmu 2, 3 atau 4, kalau tidak bisa adil 1 saja. Tapi logikanya kan tidak semua orang bisa berbuat adil karena adil itu sangat berat. Adil itu bagaimana coba? Kalau ibaratnya sampean punya anak yang usianya misalnya SD, yang satu usianya SMP, yang satu SMA, yang satu perguruan tinggi. Kalau mau adil dengan numerik, maka diberi bekalnya ya yang SD 50.000 ya semua 50.000. Tapi apa adil begini? Wong betuannya sendiri-sendiri. Sama dengan keluarga. Yang lebih tua atau yang lebih muda. Rumit. Maka saya menyarankan janganlah. Kalau sudah kebablasan ya sudah tidak apa-apa, tapi jangan nambah-nambah. Apalagi dengan alasan agama. Nabi itu menikah bukan karena syahwat, karena menolong perempuan yang ditinggal suaminya menjadi syuhada akibat perang dan usianya tua-tua. Istri Nabi yang muda itu cuman Aisyah. Yang lain tua-tua semua. Apalagi kemudian ada kawin kontrak atau mut'ah. Ini tidak diberlakukan. Itu kawin kontrak itu ketika terjadi peperangan dan seseorang meninggalkan rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lah di Indonesia ini wong yang tentara saja tidak pernah meninggalkan rumah berbulan-bulan bertahun-tahun kok. Apalagi komunikasinya dengan gampang. Naik pesawat Jakarta Semarang juga paling 45 menit. Jadi nggak ada alasan apa-apa. Nah, kalau memang mau menikah lagi ya sesuai dengan undang-undang perkawinan, minta izin istrinya yang tua. Ya kalau tidak jangan melakukan kawin kontrak, itu nggak boleh.
Di Indonesia tidak berlaku hukum kawin kontrak apapun klausul agamanya. Kecuali sampai orang-orang yang pengusung khilafah. Nah itu bisa kawin kontrak. Kalau enggak, negara Pancasila, kita harus menghargai harkat dan martabat. Para suami-suami dan calon politisi-politisi atau pejabat-pejabat yang kawin kontrak itu mbok tolong diingat. Coba tanya kepada ibumu, ibu-ibu kalian yang melahirkan kalian ini. Bagaimana perasaannya ketika melahirkan? Bahkan itu ada ayat. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Jadi seorang wanita hamil, mengandung dirimu itu wahnan ala wahnin. Berat yang bertambah-tambah. Sakit 100 jadi 1. Loro 1000 jadi 1. Makanya Rasul demikian mencintai ibu dan wanita sampai ketika ditanya para sahabat, saya berbakti kepada siapa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru bapakmu. Dan ingat, Anda harus tahu bahwa empunya surga di dunia ini, di akhirat nanti, itu ada 4 dan semuanya laki-laki. Semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki. Yang satu adalah Aisyah, istri Fir'aun. Yang kedua adalah Maria, ibunya Isa al-Masih. Yang ketiga, Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah. Yang keempat adalah Sayyidatina Fatimah, istri Sayyidina Ali karamallahu wajah. Semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki. Bahkan tidak ada ayat abahu, tapi ummuhu. Lengkapnya suratnya itu, ayatnya itu, walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyul hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Nah ini ayatnya yang untuk ibu itu. Wa wasainal insana biwalidaini hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Jadi hormat kepada ibu, syukur kepada ibu, digolongkan sudah bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana engkau kemudian menjadikan perempuan-perempuan sebagai mainan syahwatmu? Engkau jadikan sebagai teman tidur hanya untuk kawin kontrak. Harusnya tergugah. Jangan, kalau memang berminat mempunyai istri yang sah. Sehingga jelas anak turunmu kelak. Jangan sampai Islam yang memberikan kemudahan, kelonggaran, dan maju cara berpikirnya, engkau rusak dengan syahwat-syahwat. Baik syahwat libidomu atau syahwat kekuasaan. Jadi saya tidak mengikhlaskan perempuan-perempuan Indonesia hanya menjadi objek kawin kontrak. Dan NU sendiri tidak pernah menghalalkan atau membolehkan orang melakukan kawin kontrak. Jadi, ya kalau NU yang sangat moderat saja, yang sangat toleran saja, dalam hal hukum fikih kawin kontrak ini tidak boleh, apalagi yang lain. Oke? Lebih baik bersabar dan berpuasa. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Insya Allah Anda terselamatkan. Lagian zaman COVID begini, kawan kawin kontrak malah kena COVID malah habis. Sampai ketemu, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.